guys, kembali lagi bersama Miss Milen. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran fisika kelas 11 IPA. Ya, sedangkan kemarin kita membahas tentang momen inersia, tapi kali ini kita akan membahas tentang momen gaya ya, seperti request adik-adik yang kali ini sedang banyak tugas nih tentang yang namanya kasus momen gaya. Oke, momen gaya ini juga disebut dengan torsi ya, di mana momen gaya ini terjadi suatu penyebab dinamika rotasi sehingga terjadilah yang namanya percepatan sudut. Nah, di mana torsi ini sama dengan gaya dikali jarak suatu gaya terhadap poros sin theta. Momen gaya disebut juga sebagai torsi, di mana perumusannya adalah torsi sama dengan F kali R sin theta. T adalah suatu momen gaya, F adalah besar gaya yang mempengaruhi si benda, R itu merupakan jarak gaya terhadap titik poros. Sedangkan sin theta ini merupakan besar sudut gaya terhadap benda. Nah, tetapi jika suatu gaya itu tegak lurus, ya, jadi apabila nih ada suatu benda itu berupa batang kayu, dia diberikan suatu gaya sebesar F, di mana titik porosnya berada di titik A. Jika dia gayanya tegak lurus, artinya dia di sini membentuk sudut siku-siku. Berarti kalau misalnya sin 90 berapa? 1, betul ya. Sehingga itu sudah dianggap berapa besar jarak suatu lengan momen. Oke? Ya. Jadi apabila suatu gaya tidak membentuk sudut, maka nilai torsi sama dengan gaya terhadap lengan momen. Nah, ini ya. Jadi untuk torsi itu F adalah gaya, R merupakan jarak titik poros terhadap gaya yang membentuk suatu sudut. Tetapi untuk yang rumus kedua itu digunakan ketika gayanya tidak membentuk sudut. Nah, ini besar torsi ketika gayanya hanya satu terhadap satu benda. Bagaimana Kak kalau dia lebih dari satu? Atau bahkan bisa sampai 3 buah gaya, 4 sampai 5 buah gaya atau lebih. Maka itu akan didapatkan yang namanya torsi total atau momen gaya sistem pada suatu benda. Maka torsi total itu sama dengan torsi pertama pada gaya pertama ditambah torsi kedua ditambah torsi ketiga dan seterusnya. Yuk kita latihan dulu ke soal momen gaya. Jika ada sebuah batang kayu di mana masanya diabaikan, kemudian dia memiliki titik poros di titik A. Nah, pada sebuah batang kayu ini dia dipengaruhi oleh 3 gaya, di mana F1 sebesar 2 Newton, F2 sebesar 6 Newton, dan F3 itu sebesar 8 Newton, di mana dia membentuk suatu sudut sebesar 37 derajat. Tentukan berapa besar momen gaya pada suatu sistem berikut ini. Nah, kalau misalnya seperti Kak bilang tadi nih, ada gaya lebih dari satu, yaitu ada 3 gaya, maka kita menggunakan torsi total. Sehingga torsi totalnya itu sama dengan torsi pertama ditambah torsi kedua ditambah torsi ketiga. Tapi sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus menentukan dulu ya arah dari gaya F1, F2 dan F3. Nah, karena porosnya ada di A ya. Porosnya ada di A, maka kita tarik garis putus-putus pada titik A dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita lihat nih ada gaya F1. Kalau dilihat kan F1 ini keberadaannya di bawah batang kayu ya. Tapi panahnya kemana? Panahnya ke atas. Sehingga ketika panahnya ke atas kita akan tarik garis putus-putus ke atas. Ya, tarik garis putus-putus ke atas. Kemudian kita lihat porosnya di mana? Di titik A. Sehingga ketika dia ingin ke titik A, dia belok kemana? Betul, belok ke kiri. Nih, ya. Kalau misalnya dia searah dengan jarum jam, maka dia akan bertanda positif. Siapa yang bertanda positif atau negatif? Gayanya.
kemudian ketika dia kasusnya itu berlawanan, maka dia akan bertanda negatif. Oke, sebenarnya opsional ya. Ada juga beberapa guru kalau di sekolah searah negatif berlawanan positif. Tapi kalau kakak sih prefer ke searah positif dan berlawanan negatif, opsional. Nanti hasilnya akan sama aja ya. Nah, kemudian F1 karena panahnya ke atas, kita tarik ke atas, belok kiri. Ini searah atau berlawanan dengan jarum jam? Ya kan kalau jarum jam itu kan dia akan berdetak ke kanan ya, kanan tek 1, 2 terus sampai ke angka 12. Artinya kalau untuk S1 tandanya ya betul negatif ya, karena dia berlawanan arah, maka S1 tandanya negatif. Kemudian untuk kasus F2 ya, sekarang kita lihat nih, F2 panahnya kemana? Panah F2 ini ke bawah, walaupun letak keberadaannya di atas ya, tapi yang kata-kata fokus kita ke tanda panah nih. Oke, betul, karena dia tanda panahnya ke bawah, maka dia akan didorong ke bawah, sehingga kakak tarik garis putus-putus ke bawah. Sehingga ketika dia udah di bawah, kita perhatikan, dia kan sumbu porosnya ada di titik A, maka kita belok ke kiri untuk menuju titik A. Nah, dari garis yang kakak buat, ini dia searah atau berlawanan dengan jarum jam? Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya ke bawah segini kan, dia searah dengan jarum jam, maka dia akan bertanda positif ya, maka F2 nanti tandanya positif. Terakhir ada F3. Nih kak, kalau F3 gimana kak? Dia membentuk sudut, yaitu sebesar 37 derajat. Oke, lihat dulu panahnya kemana? Panahnya ke bawah ya, walaupun dia serong ke kiri. Nih, dia arahnya ke bawah. Jadi kakak akan tarik garis putus-putus ke bawah. Nih. Sama kayak tadi kasusnya, mau ke titik A berarti dia belok ke kiri. Berarti dia sama dong. Ini sampai ke sumbu A ya. Nih. Berarti dia sama dengan F2. Betul ya. Maka dia akan bertanda, F3-nya bertanda positif. Kenapa? Karena searah dengan jarum jam. Oke, tinggal kita masukin. Perhatiin deh. Kalau untuk F1 ada sudutnya tidak? Enggak ada ya, maka tadi katakan pakai apa? F1 kali lengan momen B1 ya. Sekarang lihat gaya F2. Ada atau tidak sudutnya? Tidak ada. Maka dia pakai lengan momen. Ini F2 kali F2 kali D2. Tapi khusus untuk F3 ya. Untuk nilai F3 ini dia memiliki sudut. Maka kalau kakak tadi kalau memiliki sudut berarti F3 kali R, yaitu jarak gaya terhadap titik poros, sin theta. Sin berapa besar sudutnya. Nah, tapi tadi kan udah kita tentuin nih, F1 negatif, F2 positif, F3 positif. Berarti khusus untuk F1 kakak buat tanda negatif ya. Kenapa kak bikin tanda negatif? Karena kita sudah menentukan arah dari perputaran suatu benda ya, juga dikatakan dengan dinamika rotasi. Oke, kita masukin nih. Nilai F1-nya berapa? 2 ya. Berarti kak tulis di sini min 2 dikali. Nah, D itu adalah lengan momen. Artinya berapa besar lengan momen dari gaya F1 terhadap titik poros. F1 2 Newton ke poros A sejauh berapa nih R-nya? Ya betul, 2 meter. Ingat ya, dari titik poros A ke F1 2 meter, F1 ke F2 2 meter, dan F2 ke F3 gaya ketiga itu juga 2 meter. Maka min 2 kali 2. Nih, kebetulan punya kakak lengan momennya satunya udah meter ya, jadi tinggal dimasukin. Tapi kalau misalnya di soal nih kalian nemuin yang sentimeter, berarti ubah dulu ke dalam meter. Ditambah gaya kedua berapa F2 nya? 6 Newton ya, berarti 6 dikali. Nah sekarang gini deh, kalau F2 terhadap F1 2 meter, tapi kita itu fokusnya ke titik poros, berarti F2 ke titik A berapa? Ya betul, F2 ke titik A 2 tambah 2 sama dengan 4. Nice, good job. Terakhir, gaya terakhir nih F3 berapa besarnya? 8 Newton. Sama nih jaraknya juga ya. Jarak dari gaya F3 terhadap poros A berapa besarnya? Ya 2 tambah 2 tambah 2. 2 kali 3, 6.
betul, 8 kali 6 ya. Sekarang sin theta. Nih, sudutnya berapa? Sin 37. Yuk, sin 37 berapa? Berapa? 0,6. Ya, nanti Kak buat di sini nih. Untuk keterangan sudut istimewa antara 37 dan 53 derajat. Oke? 28,8. Nah, jadi 28,8 itu dikurang 4, 24,8, maka 24,8 tambah 24 itu 48,8 Newton. Nah, maka nilai torsi total yang didapatkan pada kasus berikut itu sebesar 48,8 Newton. Oke, kalau dilihat itu hasilnya positif atau negatif? Iya, betul. Positif ya. Maka kalau misalnya besar nilainya itu bertanda positif, maka pada kasus ini dia searah dengan jarum jam sebesar 48,8 Newton. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita.